Baik Bapak Ibu Saudaraku, mari kita siapkan hati kita. Kita kembali datang menghadap Bapa di surga, memuji, menyembah, menikmati kehadiran-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam keseharian kami Bapa. Siang hari ini kami datang kembali Tuhan. Kami rindu memuji, menyembah Engkau, menikmati kebaikan-Mu, menikmati kasih-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau disukakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami, anak-anak-Mu yang ada di rumah, di pekerjaan, di kantor, bahkan mungkin di perjalanan. Biar ya Bapa, Roh Kudus bekerja, menjamah, memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita naikkan pujian ini, biar hati kita terus merindukan Tuhan dimanapun kita berada. Biar hati kita terpaut hanya kepada Bapa di surga. Haleluya. Buat jiwaku merindukan-Mu, hanya Kau yang kurindukan.
selalu merindukanmu, Bapa. Terima kasih, kami bawa hati kami mengasihimu. Bentuk kami Bapa, ubah hati kami. Kami rindu selalu mencintaimu. Kami perlu Kau, kami butuh Kau lebih dari segalanya. Engkau saja Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersyukur buat kebaikan-Mu, buat cinta-Mu. Engkaulah Tuhan yang kami perlukan. Jiwa kami haus akan Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah, kami puji Engkau, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kami hormati Engkau Bapa, kami tinggikan Engkau Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Bapa. Terima kasih, terima
lebih dari nafasku, lebih dari darahku. Mari naikkan mazmur kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ubah hati kami Tuhan, ubah selera jiwa kami yang masih melekat akan dunia ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Bapa, sepenuhnya ketergantungan akan Engkau. Kami rindu Bapa, seperti rusa yang haus akan air. Demikianlah kiranya jiwa kami merindukan-Mu Bapa. Demikianlah hati kami terpaut padamu Tuhan. Kuduskan kami Bapa, kuduskan kami Tuhan. Bawa kami lebih lagi mendekat padamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami ini Tuhan. Kami serahkan kepadamu Bapa. Tarik kami Bapa, lebih dan lebih lagi mengasihi. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindukan sungai yang berarti, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, betapa haus jiwaku. Bila ku boleh datang menghadapmu Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama. Sekali lagi katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama.
Bapa, biarlah Engkau terus memproses hidup kami, sehingga kami boleh melepaskan segala hal yang mengikat hati kami di dunia ini ya Tuhan. Kami mau utuh mengasihi-Mu, kami mau utuh mencintai-Mu, lebih dari segalanya ya Bapa. Bapa, kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang mau mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, satu hal yang harus kita rindukan dalam hidup ini, bahwa seharusnya kebutuhan kita akan Tuhan harus terus-menerus meningkat. Kerinduan kita akan Tuhan harus terus-menerus semakin meningkat. Tahukah Bapak Ibu, sebaliknya kalau kita tidak memutuskan kerinduan kita akan Tuhan semakin meningkat, semakin berprogres, maka sebaliknya kebutuhan akan dunia ini, akan hiburannya, akan semakin meningkat dalam hidup kita. Maka harus ada satu titik keputusan dari kita untuk memutuskan bahwa kebutuhan akan Tuhan dalam hidupku sehari demi sehari terus meningkat. Karena memang Bapak Ibu, saudaraku semua, dunia ini terus akan menawarkan segala keindahannya, segala hiburannya, kekayaan, jabatan, pergaulan yang bebas, hiburan-hiburan dunia, gadget, tontonan-tontonan. Ini akan memenuhi jiwa kita. Bahkan kalau kita turutin, ini akan terus semakin meningkat, semakin meningkat. Tidak cukup hanya sekedar punya rumah satu, akan terus ada lagi keinginan punya rumah dua, punya mobil merek A, pingin lagi punya mobil merek B, begitu seterusnya. Tidak cukup jabatan ini, meningkat lagi jabatan ini. Demikian juga kebutuhan akan uang terus menyita. Tidak cukup memiliki deposito sekian, lebih lagi dan lebih lagi. Itulah pekerjaan iblis. Maka kita harus memutuskan kebutuhan akan Tuhanlah yang semakin meningkat dalam hidupku. Seperti seorang pecandu narkoba, pertama-tama dia tidak selera dengan narkoba. Katakanlah contoh narkoba jenis ganja yang dihisap. Pertama-tama dia menghisap itu, dia pening, tubuhnya menolak. Tetapi karena pergaulan, supaya diterima, akhirnya dia isap lagi, isap lagi. Lama-lama apa Bapak Ibu Saudaraku? Tubuhnya menerima, jiwanya menerima, mulai ada ketenangan. Dan tahukah Bapak Ibu, makin lama kebutuhan akan narkoba itu akan semakin kuat, semakin besar. Tidak cukup sekali menghisap narkoba, akan meningkat lagi kepada narkoba yang lain, sehingga benar-benar candu. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita tidak memutuskan
kebutuhan kita akan Tuhan semakin meningkat, maka dunia yang akan memutuskan untuk menggoda kita supaya kebutuhan akan dunia semakin meningkat. Maka tidak ada jalan lain, pacu dirimu, pacu hatimu untuk mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Keputusan itu ada di kita. Kita harus membuat komitmen setiap hari akan Tuhan. Kebutuhan akan Tuhan dalam diriku semakin meningkat. Tidak cukup hanya berdoa pagi, tidak cukup. Tingkatkan lagi sampai siang malam kita memikirkan Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Itu berbicara tentang memikirkan Tuhan, pekerjaan Tuhan, kehendak Tuhan. Nah, ini yang harus terus-menerus semakin meningkat. Tidak stagnan, bahkan mundur tidak, tetapi semakin meningkat. Satu kebenaran firman Tuhan, Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Tahukah Bapak Ibu siapa yang menuliskan firman Tuhan ini? Ini adalah firman Tuhan yang didapatkan oleh seorang Raja Daud. Dia adalah pribadi yang selalu mau bersekutu dengan Tuhan. Bahkan pernyataannya, satu hal, satu saja yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Daud ini bukan seorang kere, miskin, terlantar, bukan. Sehingga dia berkata, hanya Tuhan yang kubutuhkan, bukan. Dia ini seorang yang sukses dalam hidupnya. Dia seorang yang berhasil, dia raja. Banyak hal yang bisa menghibur hatinya. Tetapi pada akhirnya dia menyadari, satu hal yang kuingini, diam di rumah Tuhan, menikmati kebaikannya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Keindahan dunia ini, harta, jabatan, cita-cita akan terus menggerus hati kita untuk meninggalkan kerinduan kepada Tuhan. Bukan salah kita kaya, kita punya banyak hal, uang banyak, enggak salah. Tetapi menjadi salah kalau hati kita melekat kepada hal-hal dunia itu. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Satu kisah di Alkitab dikatakan, datanglah seorang pemuda yang kaya. Tidak hanya kaya, dia bisa dikatakan seorang pengerja atau pelayan Tuhan. Dia datang kepada Yesus. Tuhan, apa yang harus saya lakukan supaya saya masuk dalam kerajaan surga? Apa kata Tuhan? Lakukanlah hukum. Jangan membunuh, jangan berzina. Tuhan Yesus menyebutkan hukum Taurat. Dengan pede dia berkata, saya sudah melakukan itu sejak mudaku. Amin. Artinya dia bukan saja seorang jemaat biasa. Saya yakin dia seorang yang tokoh agama atau seseorang yang benar-benar mengerti akan agama. Tuhan Yesus tidak membantah. Artinya dia benar-benar melakukan itu. Tetapi apa jawab Tuhan? Kalau engkau mau sempurna, juallah seluruh milikmu, bagikanlah kepada orang miskin, ikutlah aku. Nah, Bapak Ibu,
memahami keadaan si orang miskin ini. Menurut saya, pernyataan itu bisa disampaikan Tuhan Yesus karena si orang kaya ini hatinya melekat di hartanya itu. Hatinya melekat di hartanya itu. Dia melakukan hukum-hukum, dia menjalankan keagamaan tanpa gairah kasih kepada Tuhan. Tanpa ada kebutuhan akan Tuhan, tanpa ada kerinduan akan Tuhan, tanpa ada selera jiwa yang melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu, jangan sampai kita pelayan Tuhan, melakukan semua kegiatan ibadah, melakukan semua hal-hal yang kita anggap itu berkenan kepada Tuhan, tanpa hati yang terpaut kepada pribadi itu sendiri. Maka selidiki hati kita, sejauh mana kita butuh akan Tuhan. Apakah kita butuh Tuhan hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani kita? Tuhan, tolong Tuhan, cicilan mau jatuh tempo. Tuhan, tolong Tuhan, anak saya sakit. Tuhan, tolong Tuhan, lindungi rumah saya. Apakah hanya sekedar itu? Itu kebutuhan Tuhan yang egois. Kebutuhan Tuhan yang bersifat jasmani saja. Ya, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati. Tetapi yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudaraku, kebutuhan kita akan Tuhan tidak sebatas kebutuhan jasmani saja, tetapi jiwa yang membutuhkan Tuhan. Amin. Seperti Daud berkata, seperti rusa yang merindukan air, demikian jiwaku merindukan Engkau. Amin. Jiwa, rasa, cinta, itu yang Tuhan mau. Tingkatkan kebutuhanmu akan Tuhan. Benar-benar jiwamu meronta-ronta, hampa tanpa terkoneksi dengan Tuhan. Buat apa kita mendapatkan semua kalau jiwa kita binasa? Seperti pemuda kaya itu. Buat apa semua kekayaan? Buat apa semua melakukan hukum-hukum tanpa hati yang terpaut kepada Tuhan? Amin. Maka pujian kita berkata tadi, buat jiwaku merindukanmu, hanya Kau yang kurindukan. Buat jiwaku menantikanmu, hanya Kau kehausanku. Itu tidak bisa dibangun dalam satu hari, tetapi keputusan yang kuat untuk mencintai Allah, membangun selera jiwa kepada Tuhan. Seperti seorang narkoba tadi yang saya gambarkan, satu hari dia masih pusing untuk menghisap narkoba itu, tetapi lama-lama dia candu, dia nggak bisa hidup tanpa narkoba itu. Ya, itu contoh yang tidak baik tentunya. Tetapi saya mau katakan, untuk kita memiliki hati yang haus akan Tuhan, perlu dipaksa jiwa kita ini. Amin. Perlu dipaksa. Bangun pagi berdoa perlu dipaksa. Mengundurkan diri di sela-sela kesibukan untuk berdoa perlu dipaksa. Menjelang tidur untuk bersekutu dengan Tuhan perlu dipaksa. Mengarahkan pikiran ini untuk selalu memikirkan Tuhan dan kerajaannya perlu dipaksa. Tetapi pada akhirnya itu menjadi selera jiwa kita. Pada akhirnya itu menjadi kerinduan kita. Dan saya percaya hanya orang-orang yang sejak di bumi merindukan Tuhan
yang sampai nanti ke langit baru, bumi yang baru. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat waktu yang indah ini. Kami menikmati hadirat-Mu, bahkan menikmati firman-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau memberikan kami hati yang haus, lapar akan Engkau setiap waktu, sehingga kebutuhan akan Engkau terus bertambah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami akan beraktivitas kembali. Kami percaya kuat kuasa-Mu menyertai kami. Mari Bapak Ibu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.